pemirsa sang kreator. Nah, pemirsa sudah tahu tentunya dengan apa yang namanya keramik. Ya, keramik ini merupakan benda fungsional seperti halnya periuk, belangga, gelas dan juga sebagainya. Bahkan ya, ada keramik art dekor atau home decor. Keramik yang hanya dipajang sebagai suatu penghias ruangan atau lantai yang terbuat dari tanah liat atau lempung yang diproduksi dengan dipanggang dalam suhu panas mencapai 1200 derajat Celcius. Bu Popon, Pak Agung, Santoso. Pemirsa, ternyata sudah ada pemirsa sang kreator. Dikira saya sedang berada di rumah Bu Popon di Panjilekan, tetapi ternyata sedang ada di Imah Keramik Bogor. Nah, pemirsa sang kreator, sekarang saya sedang berada di kawasan Kota Bogor, tepatnya di Imah Keramik Bogor. Di tempat ini itu, selain menyediakan yang namanya sentra pembuatan keramik, ternyata di sini juga bagi pemirsa nih yang ingin belajar cara membuat keramik itu seperti apa, bisa datang ke sini nih, ke Imah Keramik, seperti halnya Bu Popon dan Pak Agung ini pemirsa. Nah, pemirsa juga tahu kan, yang namanya keramik itu menjadi apa ya, bisa disebut juga hiasan, home decor, juga memiliki nilai fungsi dan juga tepat guna. Bagi pemirsa yang ingin tahu bagaimana proses pembuatan yang ada di Imah Keramik Bogor ini, ikuti saya terus di sang kreator. Hayu, Bu Popon, permisi, Pak Agung, yuk. Ibu Sisi merupakan sang kreator kita kali ini yang melanjutkan usaha ayahnya, yakni Andreas Tunggawijaya yang membuat kreasi keramik hias. Bahkan dia pun mengajar kriya keramik atau keramik art class yang lokasinya di kelas seni keramik di Bogor Raya dan Pelita Harapan. Bu Sisi, apa kabar? Sri, apa kabar? Akhirnya saya bisa bertemu juga dengan Bu Sisi setelah tadi saya berjalan-jalan di kawasan Kota Bogor dan agak sedikit penasaran dengan yang namanya Imah Keramik Kota Bogor yang sudah sangat terkenal ini. Bu Sisi, boleh dong berbagi nih kepada pemirsa sang kreator yang ada di rumah, kenapa tempat ini dinamakan Imah Keramik Bogor? Imah Keramik Bogor. Imah itu kan bahasa Sunda ya, artinya rumah keramik. Jadi Imah Keramik itu adalah tempat wisata edukasi untuk belajar keramik. Lokasinya di Kota Bogor. Jadi di tempat ini kan saya nih sudah melihat nih berbagai macam keramik-keramik. Ternyata bukan hanya proses pembuatan, bisa juga memberikan edukasi kepada orang-orang yang datang ke sini. Iya, betul. Oke, lalu sejak kapan sih Bu dirintisnya yang namanya Imah Keramik Bogor ini? Usaha pembuatan keramiknya sendiri sih dari tahun 2009. Ya, kalau Imah Keramik Bogornya memang kita buka buat umum dari tahun lalu. Untuk umum ya. Oke. Jadi edukasinya itu baru tahun kemarin. Sebetulnya edukasi itu udah 10 tahun, Mbak Sri. Cuman kita tuh eksklusif sama sekolah, sama instansi tertentu begitu. Tapi kalau sekarang Imah Keramik Bogor itu dibuka buat siapapun, buat orang mau perorangan, mau keluarga, mau kapanpun 7 hari dalam seminggu silahkan datang ke Imah Keramik. Termasuk sekarang nih saya yang datang ke sini ingin belajar langsung bagaimana cara membuat yang namanya keramik yang ada di Imah Keramik Bogor ini. Ya, boleh. Nah Bu, tentunya juga berkaitan dengan yang namanya keramik ini tidak terlepas dari yang namanya proses pembuatan ya. Pemirsa dan saya khususnya ingin sangat belajar sekali proses pembuatan keramik yang ada di sini. Mungkin ada cara yang berbeda atau bahan-bahannya beda dari tempat lain. Untuk di Imah Keramik sendiri ini nih, bahannya yang diambil nih dari mana? Terus yang membedakannya apa sih Bu bahan utamanya? Bahan utama pembuatan keramik itu tanah liat. Tapi yang kita pakai di Imah Keramik Bogor adalah tanah liat putih. Jadi tanah liat itu kan macam-macam ya, Basri. Macam-macam tanah liat itu ada yang merah, ada yang putih. Nah, untuk kita pakai di sini adalah tanah liat putih. Nah, untuk bahan bakunya, proses pengolahannya, kita bisa lihat nanti ada di sebelah sana. Wih,
Saya mah tidak mau banyak berbincang dengan ibu gitu ya. Pengen langsung saja melihat proses pembuatan yang ada di sini. Nanti berbincangnya sambil langsung dijelaskan, sambil saya langsung belajar, boleh? Boleh banget. Ayo, atuh pun bisa diajar. Boleh. Yuk, bisa. Langsung belajar. Yuk, mari kita lihat. Peristiwa terjadi di mana saja dan kapan saja. Di sekitar kita, peristiwa bergulir setiap hari di seluruh wilayah Jawa Barat. Kami merangkum setiap peristiwa yang terjadi, mengemasnya ke dalam bentuk informasi teraktual dan terkini. Jawa Barat hari ini menyajikan laporan termutakhir pada layar kaca Anda. Setiap hari hanya di TVRI Jawa Barat. Kamera standby. 3, 2, 1, silakan. Sukseskan pemilu 2024 melalui tahapan pemilu berikut ini. Masa kampanye tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Masa tenang tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Perhitungan suara tanggal 14 hingga 15 Februari 2024. Rekapitulasi hasil suara tanggal 15 Februari hingga 20 Maret 2024. Penetapan hasil pemilu disertai 2 kondisi berikut ini. Pengucapan janji DPR dan DPD tanggal 1 Oktober 2024. Pengucapan janji DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota yang disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing. Dan tahap terakhir, pengucapan janji Presiden yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Ingat tanggalnya dan gunakan hak suaramu. Pemirsa, sang kreator, Ibu Sisi ini sebagai pemilik Imah Keramik Bogor benar-benar memegang amanah ingin melanjutkan usaha keramik ayahnya yang sudah lama dirintis. Ya, Pak Andreas Tunggawijaya yang kini usianya sudah menginjak 77 tahun. Yang merupakan pengusaha keramik Bogor ini, beliau merintis usaha ini berawal dari pengalamannya membuat cetakan pengikat kaos cahaya petromak yang terbuat dari tanah liat atau lempung putih. Dari pengalaman dan kepintarannya tersebut, dalam dunia permesinan juga, Andreas bisa menciptakan tungku bara api untuk pembakaran keramik dalam ukuran 4 meter dan bisa memutar yang kini disebut dengan kiln. Awalnya saya kerja di pabrik Petromak di Bogor, merek Bintang 3, Trickstar. Kan saya bagian marketing ke Bandung, kan kemana ke Tasik, ke Garut, kemana, ke Bandung. Kan di antara Petromak tuh ada saringan kaos namanya Brandes. Nah itu di Bandung, di Kosambi ada seorang yang bengkel Petromak, juga toko Petromak, jual itunya, mesen ke saya. Kapur Petromak tuh, itu buat ngikat kaosnya. Setiap ke Bandung saya nggak bawa, karena nggak ada barangnya. Akhirnya marah. Apa sulitnya?
Ini lempung, waktu saya di Taiwan bikin. Ya karena dia ngomong di Taiwan bikin, saya jadi tertarik. Kok bisa bikin ini tanah lempung? Kok ini putih? Saya datengin. Kok ini warnanya putih? Ilmunya cuma dikasih tahu sama dia. Tanah liatnya yang dibakar putih, cari. Mau nggak bikinin buat saya? Saya udah ada bayarnya. Di Singapura, di Australia. Dia pengusaha besar di mana di Papua gitu. Yang saya tahu. Akhirnya saya tanya ke anak saya, mau nggak nangani keramik yang dia bawa contoh-contohnya Bu, besar-besar. Pemirsa, sang kreator di Imah Keramik sendiri ini berlokasi di Jalan Pembangunan 5 Bogor yang berdampingan dengan rumah produksi keramiknya sendiri. Nah, Sri, Iya, Bu. tanah liat itu dari dalam bumi aslinya galiannya seperti ini bentuknya. Ini? Iya. Bercanda Ibu mah. Ini mah kerikil. Ini namanya tanah liat aslinya dari dalam bumi bentuknya seperti ini, Sri. Coba pengen itu saya. Nah, pengen ini pegang. bentuknya kayak gini, bongkahan-bongkahan, tapi warnanya memang waktu dari sejak digali juga udah putih kayak gini. Coba saya jangan dong. Keras Bu ini mah Bu. Tuh, kayak batu. Iya. Tapi saya lihat gening kalau di film-film ya, terus di video-video yang namanya pembuatan keramik teh tanahnya teh tanah liat yang bisa dibentuk gening gitu. Ini mah tuas tuh Bu. Iya, kalau di sini kita namanya ada proses produksi pengolahan bahan baku. Jadi tanah liat di sini itu diolah dulu sampai siap dipakai. Jadi sehingga bisa menjadi lembek kayak gitu Iya, teh. Ternyata betul. ada prosesnya. Nah, Sri, lihat nih, Sri. Tanah liat teh kalau dari dalam bumi gini banyak kotorannya tuh, Sri. Tuh. Ada tali, ada plastik, ada batu-batu, Sri. Tuh. Kirain saya mah dari dalam buminya teh udah berbentuk Tuh, gitu lihat tuh. Kotor kayak gini aslinya mah. Mulai dari bahan utama tanah liat atau lempung yang digunakan di sini adalah tanah liat putih. Namun di sini juga tanah liatnya ini masih padat nih, berupa bongkahan tanah yang masih kering dan perlu dipecah menjadi bagian-bagian kecil atau kerikil. Lalu tanah-tanah liat tersebut dipilah dan juga dipilih, ditunggu di daerah ditanahi itu berasal dari tanah pada daya rekat penyusunan dari tanah liat tersebut. Yang lebih baik penyusutannya itu hanya 10% saja, lalu direndam dalam waktu 2 hari kemudian disaring nih. Dan sekarang saya juga ingin tahu nih, setelah dari proses tadi Ibu yang sudah Ibu jelaskan, pengen melihat setelah yang apa nanti Tanah liat murni. tanah liat murninya. Nah, abis tanah liat murni itu sudah tersedia, masuk ke line produksi keramik, kita formulasi dulu. Yuk kesana Ibu yuk. Ayo, Saya pengen tahu Bu. yuk, Ayo pemirsa. Bawa Bu, saya buat bisa tadi nimpuk orang di sana. ayo, yuk. Informasi teh kalintang penting dan bikin kehidupan urang. Lantaran informasi bisa muka wawasan orang. Dina informasi oge bisa nambahan pengaruh urang. Tunggu mah informasi oge bisa jadi hiburan. Kukituna, kalawarta toleh hadir pikeun pamirsa sadayana. Masihan informasi di sabana daerah di Provinsi Jawa Barat unggal dinten Tabu 2 siang mung di TVRI Jawa Barat. Tah, Teh Sri sareng Kang Iko ngagaduhan rincik-rincang heula. So atuh, Rincik-rincang, rincik-rincang. Meser tauco sareng Teh Renata. sirik pisan ulah hilap mancok kalawarta. Kalawarta Ngabagi warta ka Balarea. Ayo sukseskan pemilihan umum tahun 2024. Halo warga Jabar,
Jangan lupa, tanggal 14 Februari 2024 nanti akan ada pemilihan presiden serta anggota legislatif. Selalu gunakan hak suara Anda untuk memilih. Karena satu suara saja akan menentukan masa depan bangsa kita. Jadilah pemilih yang cerdas. Songsong Pilkada 2024, tertib, aman, damai, berkualitas, berintegritas, luber, dan jurdil. Nah, kemudian tanah tersebut dipotong-potong menjadi kerikil lalu direndam selama berhari-hari dan dimasukkan ke dalam ember dan juga di mixer yang sudah dirancang sendiri juga loh ini alatnya pemirsa. Lalu tanah liat tersebut disaring dengan kain yang cukup rapat pori-porinya. Setelah disaring, tanah ini disimpan selama seminggu dan menjadi tanah liat murni. Nah pemirsa, sang kreator, tanah liatnya ini nanti akan berubah menjadi cair seperti halnya lumpur lalu siap dipakai sehingga memakan waktu sekitar 2 minggu. Kalau di Purwakarta kebanyakan tanah liat itu berwarna merah. Nah sedangkan kalau di Parung Panjang Bogor nih banyak tanahnya ini berwarna putih pemirsa. Sekarang kita mau kemana nih Bu? Setelah tadi kita melihat bahan bakunya yang dari kayak kerikil gitu ya Bu ya? Iya, Terus tadi kan disaring. udah disaring ya, udah bersih, tanah liatnya udah murni tuh, udah nggak ada kotoran, nggak ada batu, nggak ada pasir. Nah sekarang masuk ke sini, di sini itu kita diformulasi, namanya Ini. formulasi tanah liat. Oh kirain saya mah ini teh coran Ibu mau bikin apa gitu, ternyata ini teh bahan baku proses pembuatan juga. Iya, jadi di sini tuh diformulasi tanah liat kan untuk jadi keramik nggak berdiri sendiri ya. Jadi ada penambahan mineral-mineral alam lain. Nah, dicampur, dimixer jadi satu. Nah, ini lagi proses pengeringannya. Oh ini teh harus didiemin. Iya, seminggu. Selama seminggu sampai kira-kira kadar airnya cukup. Ini kan masih terlalu lembek ya kadar airnya tuh. Masih terlalu banyak. Nanti kalau udah berkurang kadar airnya jadi kayak gini nih, Sri. Nih. Tuh. Kalau udah berkurang kadar airnya jadi kayak gini. Oh, jadi agak padat. benar Nah, kalau udah tuh. kayak gini bisa dipakai, siap dipakai tanah liatnya. Ibu kenapa harus ditutup Bu? Biar nggak terlalu cepat kering ya. Kalau enggak nanti jadi kering. Nih pemirsa sang kreator, setelah ini teh setelah proses tadi formulasi disimpan kurang lebih seminggu sampai kadar airnya berkurang. Nah ini siap dibentuk nanti. Bu saya teh pengen belajar atuh Bu. Ya, kalau Proses udah tanah pembuatannya. liatnya udah kayak gini, bisa nih masuk proses pembentukan tanah liat, bentuknya dulu ya. Kalau kita kan pembentukan di imah keramik itu ada 3 cara ya. Ada diputer, ada dicetak, ada hand build. Hand build. Ya, Kalau saya Sri mau coba yang mana? belajar, yang paling gampang apa? Gak ada yang gampang ya Bu? Iya, yang mana aja boleh. Kayaknya saya penasaran, namanya juga udah bahasa Inggris. Hand build aja. Ya boleh. Boleh? Ayo kita Ayo, kalau atuh. mau belajar hand build, yuk. Di mana Bu? Di sana di gazebo, yuk. Bisa, ayo. Bawa ya, untuk Ya, nanti ayo di sana. dibawa. Nah pemirsa sang kreator, di rumah keramik ini selain kita bisa melihat bagaimana produksi keramik, di sini juga sudah disediakan ruangan workshop. Bu Sisi dan juga rekan-rekan kerjanya bahkan ada murid-muridnya juga biasa berkreasi untuk membuat keramik-keramik cantik sesuai dengan bidang dan kepiawaiannya masing-masing. Halo Ibu, meni rame ini teh lagi pada ngapain? Ini teh lagi ada kelas, workshop, pelatihan pembuatan keramik. Jadi anak-anak juga dari dini usia muda bisa belajar bikin keramik. Jadi kalau saya mau belajar di sini nih. Bisa, yuk duduk dulu. Yuk. Asik, duduk ah. Tapi bentar Bu. Ini teh saya gagal fokus. Hari ini yang didusin apa? Oh ini produk
yang ayah saya bikin, namanya kapur jahit buat garmen, buat ngegambar pola di kain. Boleh dibuka, Bu? Boleh. Boleh. Kita lihat dulu nih, pemirsa sang kreator. Oh, nih. Iya, saya suka lihat nih kapur kayak gini di tukang-tukang jahit. Iya. Ternyata dibuat di sini juga. Ya, Oke, kita sekarang mah pengen ini kembali back to basic ini nih, membuat keramik, Bu. mau Tadi bikin apa nih, Sri? kan tadi Ibu Teh bilang ada 3 tekniknya, Bu ya. Teknik apa? Diputar, terus apa lagi, Bu? Cetak. Dicetak sama Handbill. handbill. Iya. Nah, saya mah pengen yang tadi handbill. Nah, perbedaannya teh gimana, Bu? Pembuatan 3 teknik itu teh? Nah, kalau handbill mah Sri lihat nih di depan nih banyak produk-produk ya. Bentuknya kan variatif ya, nggak melulu mesti bulat kayak vas kan bulat, piring atau cangkir kan bulat. Nah, ini mah bentuknya lebih variatif kalau handbill. Nah, kira-kira Sri mau bikin yang mana coba? Bu, untuk pemula kira-kira yang gampang apa ya, Bu ya? Ada cangkir, ada piring, mangkok gitu. Tekniknya itu tuh ada teknik khusus apa gimana? Ada Ada. tekniknya Ya, handbill. tuh, saya mah pengen apa ya? Piring aja, piring. Apa bisa? Bisa, Bu. Lucu jadi rapi. Jadi sekarang Bikin langsung bola gini, dipukul, puter. Jadi tangannya kudu gini. pukul, puter. Gini nih, aku contohin. Aduh, Bu. Pukul, puter. Oke. Sampai bulat jadi bola. Pukul, puter. Bayangkan bahwa saya sedang kesal dengan seseorang. Nah, oke, Bu. Sambil kita Nah, ini jangan gini, ntar jadinya jadi gepeng. Oh, jadi gini. Ya. Oh, jangan Marah gini. kudu gini. Gini. Oke, pemirsa, jadi tekniknya seperti ini. Jadi tangan jangan gini, harus gini. Cina biar jadi bulat. Jempol ya. Tusuk, putar gitu. Sampai tapi jangan bolong ya. Hah, tapi di belakang. Oh, jangan parah, tusuk, puter. Oke. Nah, terus kalau itu ada Bapak siapa itu, Pak? Halo, Pak. Ini perkenalkan Sri, namanya Pak Catur. Oh, kalau Pak Catur ya dengan- membantu saya juga untuk mengajarkan. Mengajarkan anak-anak bikin handbill keramik. Tetapi kan, Bu, seniman juga suka bikin yang abstrak dan itu mahal. Nah, ini juga karya saya sepertinya mahal karena Iya, abstrak. Ini pasti mahal. Oh, Iya, iya, karena mahal. ini cuma ada satu di dunia. Sangat aja. mahal. Jangan jadi khawatir. teknik selanjutnya seperti ini. Ini kan kita basahin supaya dia jangan terlalu kering. Ini kan agak retak ya. Sri usap-usap pakai jari ini. Seperti gampang, tapi ternyata tidak. Bagi saya ini susah. Bentar, kita balikin dulu ya. Ini retaknya kan udah diberesin, dirapiin ya. Ini aku scratcher digaruk-garuk dulu di sini. Oh, kamu garuk-garuk. Nanti kalau udah digaruk, Sri usap-usap pakai jari kayak gini nih, supaya dia bantuin ya. Saya tidak tahu ini nanti jadinya akan menjadi seperti apa. Rencananya saya mau bikin piring. Terserah kalau mau jadiin piring masih bisa. Ya udah gak apa-apa, Bu. Jadi cangkir aja, Bu. Bagus kayaknya. Nah, kreasi saya pun ini diuji nih oleh sang empunya di imah keramik ini. Asik, seru, dan penuh tantangan juga ternyata ya untuk menciptakan satu seni keramik yang cantik dan sedap dipandang mata. Guys, siga guys. Ini itu aksara Sunda. Ukirannya artinya Sri. Sudah. Biar orang lain nggak bisa baca, Coba biar saya lihat dong. ini. Tara karya. Tajamnya dibersihin dulu. Oh, yang tajam-tajam mana, Bu? Ini loh, yang kecil-kecil ini loh. Oh. Nah, pokoknya karya saya kurang lebih seperti itu, guys. Semoga bisa menginspirasi. Ini mau saya bawa dan saya museumkan. Saya sangat bangga dengan karya saya ini bisa belajar di sini. Bu, Sisi, tadi saya salah fokus terus melihat di pojok sebelah sana yang motif-motifnya luar biasa. Lalu juga ada di sana ada piala yang terpampang nyata. Itu apa? Ayo kita ke situ. Ayo, Lihat, ayo.
Ini disimpan di sini sambil dikeringkan ya Bu? Ya, biarin angin-angin aja. Iya, nanti ke angin-angin. Hai guys. Penghargaan dari Inacraft tahun 2023. Inovasi dari karya art keramik Imah ini diperoleh sebagai suatu penghormatan dan penghargaan karya keramik. Wih, ada penghargaan apa ini teh Bu? Piala apa? Sama ada fotonya juga. Ini Sri, aku dapet Oh coba saya bantu Bu. Inacraft Award 2023. Itu kita dapat best prize in ceramics kategori. Bisa dijelaskan itu teh penghargaan apa Inacraft teh Bu? Inacraft itu khusus untuk kategori keramik ya. Jadi memang waktu itu kita ada inovasi dalam desain keramik. Makanya kita bisa dapat juga juara 1 begitu. Oh, terus yang bisa membuat Ibu mendapatkan penghargaan ini yang menjadi penilaian juri itu apa sih Bu? Nah, Sri, lihat Sri di belakang kita Sri. Nah, ini adalah inovasi yang kita buat di keramik, yaitu pembatikan pada keramik. Itu kan belum ada ya, dan pembatikan pada keramik ini sudah kita buatkan copyright-nya. Ini yang batik ini Mbak Dewi di sini. Oh, ini yang tadi mengajarkan. Halo Bu Dewi. Halo, karyanya keren sekali. Jadi Ibu yang membuat keramiknya lalu bekerja sama dengan Ibu Dewi yang membuat motif-motif batiknya sehingga mendapatkan penghargaan achievement ini Inacraft Award 2023. Lalu Bu Sisi boleh disepil gak ini range harganya dari berapa ke berapa? Range harganya mulai dari 150.000 sampai 600.000 untuk yang seri ini. Ada itu gak sosial medianya? Barangkali pemirsa pengen kepo-kepo, pengen lihat produk-produk Ibu di mana tuh Bu? Boleh. Kita untuk Instagram kita ada 2 akun ya. Jadi yang pertama itu Imah Keramik Bogor. Itu di sana bisa melihat wisata edukasi pembuatan keramik itu proses pembuatannya seperti apa. Itu bisa dilihat di Instagram kita Imah Keramik Bogor. Yang kedua, Instagram kita adalah Bogor Lion Art Indonesia. Nah, di sana bisa lihat produk-produk. Jadi galeri produk yang kita hasilkan kita buat ada di display di Instagram Bogor Lion Art Indonesia. Oke, nah pemirsa, dari seorang Ibu Sisi dan juga Pak Andreas yang ada di Imah Keramik ini kita bisa belajar dengan terus berinovasi, mencari ketekunan dan juga ingin berbagi ilmu edukasi kepada masyarakat, tentunya juga akan menjadi usaha yang sangat menjanjikan. Demikian Sang Kreator kali ini, semoga dapat menginspirasi Anda. Saya Sriwani Rahman pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di Sang Kreator berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.